Perkenalkan, nama saya Silvanjini Grafis Dalita, NPM 192030024. Saya dari kelas A akan berpidato tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya hormati, penyakit yang kali ini kita hadapi bukanlah penyakit yang mudah untuk ditaklukkan. Penyakit ini yang menciptakan ketakutan dan kegelisahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Pada sejak awal tahun 2020, dunia sedang mengalami musibah dengan adanya pandemi COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona. Virus ini yang pada awalnya dimulai di negara Cina dan mulai berdampak luas terhadap negara lain. Virus ini merupakan virus menular yang menyerap sistem pernafasan manusia. Virus corona menular dan menyebar melalui udara. Maka dari itu, apabila kita batuk atau bersin, kita tutupi dengan tisu atau kain semacamnya. Dan apabila ingin berpergian keluar rumah, lebih baik menggunakan masker dan jangan terlalu sering untuk berada di luar rumah jika tidak ada kepentingan hal lainnya. Penularan virus corona ini tidak mengenal usia, status, dan juga jenis kelamin. Tua muda, kaya miskin, laki-laki, bahkan perempuan dapat terkena virus ini. Maka dari itu, kita harus mencegah virus corona ini dengan cara membiasakan menerapkan protokol hidup bersih dan sehat. Bahkan pemerintah sudah menerapkan sistem social distancing, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, hindari kontak fisik secara langsung, hindari kontak langsung dengan hewan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Dan yang terutama istirahat yang cukup. Dengan adanya virus ini menjadikan aktivitas manusia menjadi terhambat. Proses belajar mengajar yang semula menggunakan sistem tatap muka diganti menjadi daring atau online. Sebagian pelajar dan mahasiswa mengeluhkan sistem belajar online. Hal ini karena menurut mereka tidak efektif dan membutuhkan banyak kuota internet. Selain itu, akibat dari kuliah online, para pelajar dan mahasiswa dibebankan dengan tugas yang sangat banyak. Pandemi COVID-19 ini memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara, dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini pun pandemi COVID-19 belum berakhir. Semakin hari pun jumlah kasus COVID-19 makin bertambah. Virus corona tidak hanya memiliki dampak bagi kesehatan, tetapi berdampak juga bagi perekonomian bangsa Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini, semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan. Ketika pada saat terjadinya COVID, pemerintah memutuskan untuk diadakannya lockdown untuk sementara waktu, dan hal itu akan berdampak pada perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar. Ekonomi mereka yang setiap harinya hanya dipotong oleh pendapatan pada hari itu juga, pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Dan orang yang kerjanya serabutan, tentu mereka sangat rentan dengan kemiskinan. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat
tidak ada yang dapat untuk dimakan untuk hari itu dan esoknya. Pengangguran semakin banyak. Masyarakat telah banyak yang kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarganya. Berbagai daya upaya yang telah dilakukan pada tingkat rumah tangga telah gagal karena pihak lain yang akan memanfaatkan jasanya atau produknya juga tidak mempunyai daya beli yang prima. Rantai pasokan pendapatan rumah tangga telah terputus. Ekonomi kian meredup dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pandemi ini memaksa setiap orang pada saat COVID ini, pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup bermasker. Saat ini masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok setiap manusia. Pandemi ini memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker untuk setiap harinya. Pesan saya dalam upaya menghilangkan kerisauan ini, mari kita lakukan pencegahan dan selalu taati protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.